Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Karen Quinino Stefani dengan NIM G0024138 dari kelompok B7 hendak menjelaskan mengenai dinding abdomen. Berikut merupakan gambar dari abdomen. Lalu ini terdapat regio-regionya. Selanjutnya, ini ada lapisan dari dinding abdomen anterior. Ada seperti lapisan lemak, lalu di sini bagian kulit. Ini fascia transversalis, fascia extraperitonealis, seperti itu. Selanjutnya ini eh, masih pada lapisan fascia superficialis. Di sini ada lapisan membranosum, ada peritoneum parietale, fascia extraperitonealis, musculus transversus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus obliquus externus abdominis, dan lain-lain. Lalu ini masih di fascia superficialis. Lalu ini dinding abdomen posterior. Ini juga masih di dinding abdomen posterior. Ini juga. Mari kita masuk ke penjelasannya. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang pertama, dinding abdomen anterior. Dinding ini terutama terdiri dari otot-otot yang saling tumpang tindih. Terdapat lapisan fascia dan struktur lainnya. Lapisan-lapisan dari luar ke dalam tersebut meliputi yang pertama ada kulit, merupakan lapisan terluar yang melindungi jaringan di bawahnya. Terdapat jaringan subkutan di bawah kulit yang mengandung lemak. Lalu yang kedua ada fascia superficialis. Terdapat Kempers fascia atau lapisan lemak superficial yang lebih tebal. Lalu Scarpas fascia merupakan lapisan membran fibrosa di bawah Kempers fascia atau bisa dilihat lebih nyata di daerah bawah umbilikus. Lalu yang ketiga, lapisan otot dan aponeurosis. Terdapat dinding anterior, di mana dinding anterior ini memiliki tiga otot utama dan aponeurosisnya. Yang pertama, ada external oblique atau lapisan otot terluar. Seratnya berjalan menyerang ke bawah dan medial. Yang kedua, ada internal oblique atau lapisan di bawah eksternal oblique, seratnya berjalan ke atas dan medial. Yang ketiga ada transversus abdominis atau lapisan terdalam, seratnya berjalan horizontal dan lalu terdapat rectus abdominis, merupakan otot vertikal di tengah dinding abdomen, berada dalam rectus sheath yang dibentuk oleh aponeurosis dari tiga otot di atas. Selanjutnya terdapat fascia transversalis yang merupakan lapisan fascia tipis yang terletak di antara otot transversus abdominis dan peritoneum. Lalu yang terakhir ada peritoneum parietal, merupakan lapisan terdalam berupa membran serosa yang melapisi dinding dalam rongga abdomen. Yang kedua, dinding abdomen posterior. Dinding posterior memiliki lapisan otot yang lebih besar dan kuat untuk menopang tulang belakang serta mendukung fungsi organ di rongga perut. Lapisan-lapisan ini juga dibagi dari luar ke dalam. Yang pertama ada kulit dan jaringan subkutan. Sama seperti dinding anterior, terdiri dari kulit dan jaringan subkutan dengan lapisan lemak. Yang kedua ada fascia. Eh, Fascia di sini yang dimaksud
merupakan fascia posterior atau thoracolumbar fascia, di mana fascia ini membungkus otot-otot yang berada di fascia posterior. Lalu yang ketiga adalah lapisan otot. Yang pertama, quadratus lumborum berfungsi untuk stabilisasi tulang belakang dan pergerakan pergerakan lateral tubuh. Yang kedua ada psoas mayor membantu pergerakan tulang paha dan stabilisasi tulang belakang. Yang ketiga ada iliacus bergabung dengan psoas mayor untuk membentuk otot iliopsoas dan penting dalam fleksi panggul. Yang keempat ada erector spina. Spina, erector spina merupakan otot yang membantu menjaga postur tubuh dan ekstensi tulang belakang. Lalu selanjutnya ada tulang. Terdapat tulang belakang atau vertebra lumbalis merupakan komponen utama struktur dinding posterior dan bagian ini juga melibatkan bagian dari tulang pelvis. Selanjutnya, fascia transversalis dan peritoneum. Sama seperti pada dinding anterior, lapisan ini terletak antara otot terdalam dan rongga peritoneal. Selanjutnya, eh, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang pertama, otot-otot dinding anterior abdomen. Otot-otot ini terletak di bagian depan dan samping abdomen yang tersusun dalam lapisan-lapisan. Yang pertama, otot-otot anterolateral. Terdapat external oblique. Lokasinya lapisan otot paling luar di sisi abdomen. Seratnya serat berjalan menyerang ke bawah dan medial. Fungsinya untuk memutar dan menekuk batang tubuh atau trunk. Lalu mendukung kompresi rongga abdomen atau misalnya saat batuk, buang air, atau melahirkan. Yang kedua ada internal oblique. Lokasinya di bawah eksternal oblique, seratnya berjalan menyerang ke atas medial, fungsinya untuk membantu memutar dan menekuk bagian tubuh, dan mendukung kompresi organ perut. Lalu yang ketiga, transversus abdominis, lokasinya di lapisan terdalam dari otot-otot anterolateral. Seratnya berjalan horizontal melintasi dinding abdomen, fungsinya untuk menstabilkan tulang belakang dan panggul, dan kompresi organ-organ dalam abdomen ini tuh fungsinya untuk meningkatkan tekanan intraabdominal. Yang kedua, otot vertikal. Yang pertama terdapat rectus abdominis. Lokasinya di otot panjang di tengah dinding anterior terbungkus dalam rectus sheath. Yang kedua terdapat tendinosus intersection yang memberikan tampilan six pack. Fungsinya untuk menekuk batang tubuh atau fleksi tulang belakang dan menstabilkan pelvis selama pergerakan. Yang kedua ada piramidalis. Lokasinya di otot kecil berbentuk segitiga di bawah rectus abdominis dekat tulang pubis dan fungsinya untuk mengencangkan linea alba atau struktur tendinosus di tengah perut. Selanjutnya, otot-otot dinding posterior abdomen. Otot ini mendukung tulang belakang dan terlibat dalam postur serta gerakan tubuh. Yang pertama ada quadratus lumborum. Lokasinya ada di sisi posterior abdomen dari tulang rusuk ke tulang panggul. Fungsinya untuk menstabilkan tulang belakang dan membantu pergerakan lateral atau menekuk tubuh ke samping. Yang kedua ada psoas mayor. Lokasinya berasal dari vertebra lumbalis bergabung dengan otot iliacus untuk membentuk otot iliopsoas. Fungsinya untuk fleksi paha ke arah tubuh dan membantu stabilisasi tulang belakang.
Yang ketiga, ada psoas minor. Psoas minor ini tidak selalu ada pada semua individu, fungsinya untuk membantu fleksi tulang belakang. Lalu yang keempat ada iliacus. Lokasinya terletak di fossa iliaca tulang panggul. Fungsinya untuk bekerja bersama psoas mayor dalam fleksi panggul. Yang ketiga, peran fungsional otot abdomen. Otot-otot abdomen memiliki fungsi yang saling melengkapi. Yang pertama, untuk pernafasan, di mana membantu dalam proses pernafasan terutama saat ekspirasi paksa dengan mengkompresi rongga perut. Yang kedua, postur. Ini untuk menstabilkan tubuh dan mendukung tulang belakang saat berdiri, berjalan, dan berlari. Yang ketiga, untuk pergerakan. Dalam pergerakan fleksi, rotasi, dan lateral fleksi tulang belakang. Lalu yang terakhir, tekanan intraabdominal, di mana untuk meningkatkan tekanan untuk membantu aktivitas seperti eh, membantu meningkatkan aktivitas seperti buang air besar, melahirkan, batuk, atau bersin. Yang terakhir ada hubungan dengan struktur pendukung. Yang pertama terdapat linea alba, di mana tendon median yang membagi otot rectus abdominis menjadi dua bagian simetris. Lalu ada inguinal ligamen berasal dari aponeurosis eksternal oblique membentuk batas bawah dinding anterior abdomen, dan yang terakhir ada thoracolumbar fascia yang merupakan struktur kuat yang melindungi otot-otot posterior abdomen. Lalu untuk yang soal ketiga atau soal terakhir, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Yang pertama ada peritoneum. Peritoneum adalah membran serosa yang membungkus sebagian besar organ pencernaan. Peritoneum terdiri dari peritoneum parietal, di mana peritoneum parietal ini melapisi dinding dalam rongga abdomen. Yang kedua ada peritoneum visceral untuk membungkus organ-organ pencernaan. Di antara kedua lapisan terdapat rongga peritoneal yang berisi cairan serosa untuk mengurangi gesekan antar organ. Yang kedua ada mesenterium. Mesenterium adalah lipatan peritoneum ganda yang menghubungkan organ-organ pencernaan ke dinding posterior abdomen. Selain menjaga organ pada posisinya, mesenterium membawa pembuluh darah, limfatik, dan saraf yang menyuplai organ tersebut. Yang pertama terdapat mesenterium usus halus. Eh, di sini fungsinya untuk menggantung jejunum dan ileum ke dinding posterior abdomen dan membawa arteri mesentrika superior, vena mesentrika superior, saraf, dan pembuluh limfatik. Yang kedua ada mesokolon. Yang pertama terdapat mesokolon transversum untuk menggantung kolon transversum. Yang kedua mesokolon sigmoid untuk menggantung kolon sigmoid. Dan mesokolon ini berfungsi untuk membawa suplai darah dan saraf ke bagian kolon yang bersangkutan. Yang ketiga ada mesenterium proper. Ini merupakan struktur utama untuk menopang usus halus, menjaga mobilitas organ, namun tetap menjaga stabilitas posisi. Lalu, yang ketiga ada omentum. Omentum adalah lipatan besar dari peritoneum yang membantu menjaga posisi organ dan melindungi organ pencernaan dari cedera fisik. Yang pertama ada omentum maius untuk menggantung dari kurvatura mayor lambung dan menutupi usus. Mengandung lemak, pembuluh darah, dan limfatik yang melindungi organ dari trauma dan infeksi. Yang kedua ada omentum minus untuk menghubungkan kurvatura minor lambung dan duodenum ke hati, lalu membentuk ligamen hepatogastricum dan hepatoduodenal yang berisi triad portal atau arteri hepatik, vena porta, dan saluran empedu.
Yang keempat ada ligamen peritoneal. Ligamen peritoneal adalah lipatan peritoneum yang menghubungkan organ tertentu ke dinding abdomen atau organ lain untuk stabilisasi dan ligamen peritoneal ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ligamen hepatoduodenal untuk menghubungkan hati dengan duodenum. Berisi struktur penting seperti arteri hepatik, vena porta, dan saluran empedu. Yang kedua ada ligamen falciform untuk menghubungkan hati ke dinding anterior abdomen dan diafragma, berisi ligamentum teres hepatis atau sisa dari vena umbilicalis pada janin. Yang ketiga ada ligamen gastrokolik untuk menghubungkan lambung ke kolon transversum dan membawa pembuluh darah gastroepiploid. Gastroepiploid. Yang keempat ada ligamen gastrosplenic untuk menghubungkan lambung ke limpa, membawa pembuluh darah splenik, dan lalu ada ligamen splenorenal untuk menghubungkan limpa ke ginjal. Yang terakhir ada ligamen prenicocolik untuk menghubungkan kolon kiri ke diafragma. Selanjutnya, eh, yang kelima ada fascia. Fascia adalah jaringan ikat padat yang membantu menstabilkan organ pencernaan tertentu, terutama yang berada di belakang peritoneum atau retroperitoneal. Yang pertama ada fascia chirota untuk membungkus ginjal. Yang kedua ada fascia lumbocolica untuk menstabilkan kolon ascendant dan descendant. Yang keenam ada struktur tambahannya. Yang pertama ada diafragma untuk menjaga posisi organ di bagian atas abdomen seperti lambung, hati, dan limpa melalui koneksi ligamen. Yang kedua ada retroperitoneum, di mana organ-organ seperti pankreas, duodenum pars kedua hingga keempat, dan sebagian besar kolon ascendens dan descendens dijaga posisinya oleh dinding posterior abdomen dan peritoneum parietal. Fungsi utama struktur penggantung yang pertama untuk stabilisasi, di mana ini menjaga organ tetap pada posisinya meskipun terjadi pergerakan tubuh. Yang kedua untuk mobilitas, memberikan fleksibilitas bagi organ untuk bergerak saat fungsi pencernaan seperti kontraksi usus. Yang ketiga untuk transportasi, di mana untuk membawa suplai darah, saraf, dan limfatik ke organ. Yang keempat untuk proteksi, di mana melindungi organ dari cedera mekanis, trauma, atau infeksi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.